Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari, mahasiswa UIN Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang hidup bersama raksasa yang ditulis oleh Tania Muraili dan Pujo Smedi. Beliau berdua merupakan seorang antropolog, namun Tania Muraili adalah seorang guru besar antropologi di Universitas Toronto, sedangkan Pujo Smedi guru besar antropologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baik, buku ini sebenarnya merupakan hasil dari proses penelitian sejak tahun 2010 sampai 2015, tepatnya di Kecamatan Tanjung, Kalimantan Barat, yang kemudian dijadikan sebagai buku, diterbitkan oleh Margin Kiri dengan ketebalan 362 halaman, memiliki 5 pembahasan. Nah, secara tidak langsung buku ini mengajak kita untuk menyelami dan melihat landscape kehidupan di Kalimantan Barat. Bagaimana perusahaan itu dapat mengambil hak tanah warga sekitar dan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dampak dari perusahaan yang berada di sana, kemudian warga yang tidak memiliki akses untuk bekerja. Nah, penelitian ini memiliki 2 objek. Yang pertama di Perkebunan Nacho. Perkebunan Nacho adalah sebuah perusahaan milik negara yang berkolaborasi antara perusahaan asing dengan perusahaan negara. Nacho sendiri lebih semi tertutup dan mengusung mandat sosial utopis, sebagaimana di abad 20 Amerika dan Brazil dan Zambia yang telah menerapkannya. Nah, memiliki luas tanah 5.000 hektar, sedangkan Perkebunan Priva adalah sebuah perusahaan milik swasta. Mereka lebih mengusung tujuan sosial, memiliki luas tanah 39.000 hektar. Sebagian dari warganya juga direkrut menjadi tenaga pekerja di sana. Namun kedua-duanya perusahaan ini menerapkan sistem kapitalisme yang besar-besaran, karena mereka mendayagunakan tenaga bekerja untuk mengais penghasilan yang begitu besar untuk kepentingan pribadi. Nah, makanya menurut Mazada dan Nelson dalam buku ini mengatakan bahwa setiap ekspresi kapitalisasi secara spesifik sejalan dalam bentuk politik, hukum, dan sosial. Nah, makanya konstruksi kehidupan selalu berada dalam konstelasi padat manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu terjadilah ketimpangan sosial, di mana warga sekitar yang berada di pinggiran perusahaan tidak memiliki akses untuk bekerja, dan mereka kehilangan mata penghasilannya dan mata pencahariannya. Mereka kemudian memikir bahwa ini akan berdampak pada masa depan anak cucunya nanti. Nah, oleh karena itu pada tahun 1980 mereka melakukan perlawanan terhadap perusahaan karena tanahnya diambil. Namun naas sekali karena mereka harus menandatangani tanah itu, seluas tanah itu yang diganti dengan pohon karet dan buahannya tanpa lahan tanah. Nah, kalau kita lebih jauh melihat seorang pasangan suami istri di sini, Godril dan Monas, mereka adalah seorang imigran dari Pulau Jawa yang kemudian merantau di Kalimantan Barat. Sangat merasa kesal sekali terhadap kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena terlalu mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat kondisi di lapangan. Dan mereka sangat muak sekali dengan istilah yang selalu ditempel di setiap sudut perkebunan yang bertuliskan perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Itu sebenarnya semacam paradok dan jebakan untuk para pekerja lebih semangat dan lebih berjibaku lagi untuk bekerja. Nah, buku ini sangat rekomendasi sekali bagi siapapun yang memiliki minat di bidang ekologi maupun lingkungan, karena gaya bahasa yang dituturkan di dalam ini sangat jernih, tegas, dan jelas. Buku ini menarik sekali untuk mengetahui rezim-rezim kapitalisasi kolonial dan sistem-sistem perkebunan serta ekonomi politik.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.